Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang para mahasiswaku semuanya. Kita akan membahas materi minggu ketiga terkait dengan dari bagian dari proses biokimia biji dan perkecambahan. Untuk materi minggu ketiga adalah dormansi dan perkecambahan. Ini adalah materi minggu ketiga dari mata kuliah biokimia pertanian dan lingkungan yang saya sendiri sebagai koordinatornya, yaitu Waras Nurpolis dari divisi biokimia pertanian. Di minggu lalu kita sudah menetapkan apa itu capaian pembelajaran, bahwa untuk tema ini, untuk topik ini kita akan melakukan 2 minggu perkuliahan dengan capaian pembelajaran, yaitu mampu menjelaskan proses-proses biokimia dalam pembentukan biji dan perkecambahan biji tanaman. Jadi proses-proses biokimia seperti apa dalam pembentukan biji dan perkecambahan itu tentu yang akan kita jelaskan dalam topik ini. Nah, di minggu lalu kita sudah mengenal apa itu bagaimana strategi secara molekular untuk berbagai regulator itu bisa dilakukan. Misalnya bagaimana menetapkan strategi untuk molecular breeding, terus bagaimana menetapkan strategi untuk genetik modifikasi dan seterusnya. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa ketika kita mendapatkan suatu biji secara genetik ataupun mutan yang beragam gitu. Artinya kita perlu menetapkan apa sih sebenarnya yang evaluasi keragaman yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah genetik analisis misalnya. Nah, kemudian dari situ apa yang perlu kita tingkatkan, atau misalnya mutasi yang perlu dilakukan, atau kita mempelajari bagaimana pathway-nya, terus kemudian bagaimana fisiologi metabolit regulasinya, itu yang harus kita lakukan. Sehingga dari sini kita akan menentukan bagaimana strategi yang akan kita tetapkan secara biokimia untuk mendapatkan varietas baru yang menghasilkan good performance. Nah, itu menjadi pertanyaannya. Nah, tentunya beberapa aspek ini dalam aplikasinya seperti apa. Nah, dalam aplikasinya yang saya lakukan misalnya, contoh yang saya lakukan misalnya begini. Nah, parameter evaluasi yang saya lakukan memang tidak selalu dengan aspek genetik, gitu ya. Tidak selalu dengan aspek genetik, tapi bisa juga berdasarkan profil metabolit. Nah, kebetulan adalah bagaimana sih sebenarnya keragaman tanaman temulawak, misalnya tanaman temulawak yang kita eksplorasi dari lokasi ini. Apa keragaman seperti apa? Ini di sampling dari berbagai lokasi, yang lokasinya ada Sukabumi, kemudian ada di Bogor, kemudian ada di Ngawi itu Jawa Timur ya, kemudian di Karanganyar Jawa Tengah, kemudian di Wonogiri Jawa Tengah. Nah, ini polanya seperti apa? Nah, tentunya Anda perlu diperhatikan kalau Anda nanti riset, berarti harus ada seperti ini juga ya. Harus ada bagaimana sebenarnya sampling titik lokasinya. Nah, dari situ apa yang kita targetkan? Karena di sini adalah tanaman temulawak itu berarti kan metabolitnya. Maka centrosol seperti apa? Centrosol itu adalah salah satu marker kompon dari tanaman temulawak ini,
dari tanaman temulawak yang diperoleh dari rimpangnya yang berkhasiat cukup beragam. Ya, khasiatnya cukup besar. Salah satunya adalah sebagai anti kanker dan juga anti diabetes. Sehingga pendekatan khasiat yang kedua adalah alpha glucosidase inhibisi dan cytotoxic activity. Cytotoxic activity berarti ke arah toksisitas. Cytotoksisitas bukan toksik dalam arti keaman, tapi toksik lebih ke khasiat. Jadi artinya dia sebagai anti kanker. Nah, pendekatan ini yang saya lakukan. Jadi saya ingin mendapatkan rimpang temulawak begitu ya. Rimpang temulawak dari berbagai lokasi. Kemudian saya tanam, saya analisis apakah rimpang itu memiliki keragaman yang berbeda. Dari aspek kandungan metabolitnya, berarti yang diukur adalah satu, kandungan metabolit, kedua adalah produktivitas dari ekstrak. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah aktivitas khasiat gitu ya. Dari aspek khasiat bagaimana? Gitu. Dari aspek khasiat apakah tanaman ini kalau metabolit tentunya metabolit yang tinggi, kualitas suatu tanaman obat begitu ditentukan oleh kandungan metabolit, dan metabolit yang itu akan berkorelasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan khasiat farmakologinya. Khasiat farmakologi yang kebetulan yang saya uji di sini adalah khasiat sebagai anti diabetes dan juga anti kanker. Nah, anti diabetes salah satu metode yang bisa digunakan itu adalah dengan inhibisi alpha glucosidase, alpha amilase. Kalau kita ingat bahwa seorang yang diabetes itu berarti dia bermasalah terhadap metabolisme karbohidrat atau glukosa begitu ya. Nah, responnya apa? Berarti hormon insulin ya. Responnya apa? Kalau responnya secara fisiologi berarti glukosa dalam darah yang tinggi itu akan menjadi masalah terhadap orang penderita diabetes. Sehingga pendekatan yang bisa terapi yang bisa didekati yang dapat dilakukan adalah dengan menghambat aktivitas alpha glucosidase. Alpha glucosidase itu ingat, itu sebagai enzim pencernaan yang fungsinya adalah mendegradasi pati dan atau senyawa-senyawa karbohidrat yang berasal dari makanan sehingga menjadi gula sederhana seperti glukosa ataupun oligosakarida tertentu sehingga bisa diserap ke dalam darah kita. Nah, problemnya kalau dihambat sehingga tidak terjadi proses degradasi. Tapi kalau tidak dihambat, degradasi terjadi sehingga akan menjadi masalah terhadap penderita diabetes. Jadi pendekatan itu yang kita terapkan gitu. Kemudian anti kanker yang kalau pengukuran di sini sebagai bagian dari menentukan khasiatnya sebagai anti kanker, dan dengan MCF7 itu adalah anti kanker untuk kanker payudara. Vero itu adalah share normalnya. Kemudian kalau Anda juga melakukan strain BOC itu adalah di larva udang. Jadi larva udang ini sitotoksisitas yang perlu Anda ingat dan perhatikan adalah sitotoksisitas itu adalah uji hayati dengan menggunakan metode yang BSRT yang biasanya itu BSRT itu kalau toksik itu semakin toksik itu semakin bagus ya. Tapi tidak semakin toksik itu semakin aman begitu. Itu salah definisinya. Jadi harus diperhatikan benar-benar di sini bahwa artinya BSLT itu semakin LC50 semakin rendah di bawah 1000, biasanya di bawah 1000 ya. Itu sangat potensial sebagai anti kanker. Jadi dua pendekatan, aspek metabolit dan juga aspek khasiat yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan keragaman suatu calon varietas tanaman.
tanaman. Jadi itu menjadi salah satu alternatif. Dan ini adalah salah satu pengembangan atau menjadi prinsip dasar suatu ilmu baru biokimia yang disebut dengan metabolomik. Jadi metabolomik itu adalah bagaimana kita menentukan metabolit baik itu targeted berarti kalau santorizol itu adalah targeted. Jadi targeted dengan khasiat tertentu, begitu ya. Itu kita sudah menargetkan bahwa santorizol. Kalau atau untargeted berarti kita profiling, misalnya dengan profiling GCMS, kemudian profiling dengan CMS-MS dan seterusnya. Itu untargeted. Jadi memang ini salah satu ilmu baru di biokimia yang berkembang cukup pesat. Dan kita mungkin memang belum ada mata kuliah khusus terkait metabolik, tapi di beberapa departemen sepertinya sudah ada. Jadi mungkin bisa para mahasiswa sekalian bisa mempelajari aspek-aspek itu. Ataupun di webinar-webinar sekarang sudah cukup banyak terkait dengan perkuliahan metabolik ini. Baik, saya akan membahas yang pertama adalah terkait dormansi. Dormansi itu apa sih? Jadi dormansi itu suatu kondisi tanaman, ya, suatu kondisi dari suatu tanaman yang baik itu tanaman itu bagian tanaman, bisa jaringan dalam kondisi pertumbuhan optimum, tetapi dia tidak terjadi proses perkecambahan. Jadi itu dormansi. Jadi dormansi itu berarti bibit benih yang diam, begitu. Tapi walaupun kondisinya itu sebenarnya, tapi tidak terjadi perkecambahan. Dan tentunya sangat faktornya cukup banyak, mulai dari lama dormansi, mulai dari hari, musim, dan tahun. Artinya tergantung dari jenis dormansinya. Terus kemudian tipenya ada yang primer dan sekunder. Nanti kita akan jelaskan terkait tipe-tipe ini. Dan keuntungannya ternyata itu menjadi strategi biologis dari suatu tanaman, bahwa dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan itu menjadi adaptasi terhadap kondisi lingkungannya, sehingga mencegah tanaman itu mengalami kepunahan. Itu salah satu strategi pentingnya dormansi dari suatu tanaman. Nah, dormansi itu ada dua yang disebut dengan dormansi itu ada dua ya, yang disebut dengan dormansi primer dan dormansi sekunder. Baik, kalau dormansi primer itu adalah dormansi primer. Jadi dalam kondisi ini dia bisa langsung dalam kondisi non dorman gitu ya, tidak mengalami dorman, dia dalam kondisi yang memungkinkan dia untuk berkecambah, dia melakukan perkecambahan. Itu primer. Tetapi kalau dormansi sekunder itu terjadi ketika dalam kondisi non dorman ternyata tidak memungkinkan terjadinya proses perkecambahan, sehingga dalam status diam. Jadi quiescent ini dalam kondisi yang dia tidak berkecambah dan juga tidak dorman, gitu. Sehingga dari sini kita kembali lagi ke kondisi dorman. Nah, ini adalah secondary dormancy. Jadi setelah melewati kondisi dormansi primer, kemudian non dorman, quiescent, kemudian secondary dormancy. Sehingga nanti akan dalam kondisi lingkungan yang memungkinkan, maka akan proses perkecambahan dapat berlangsung sehingga perkembangan biji menjadi tanaman sangat mungkin. Nah, apa yang mempengaruhi faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi suatu dormansi? Yang pertama adalah tentu kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan, genotipe tanaman. Jadi genotipe itu secara individu berbeda. Dan tentunya yang menjadi penting di sini bahwa adanya
adanya interaksi antara genotipe dan lingkungan. Nah, ini menjadi faktor tentunya terkait dengan proses dormansi ini. Jadi silakan nanti Anda pelajari di secara detail di bahan-bahan yang ada di jurnal ini. Silakan, ini jurnalnya sepertinya bisa didapatkan. Nanti kalau tidak bisa download, silahkan Anda kontak saya. Baik, aspek molekular seperti apa ya yang sebenarnya yang bisa mempengaruhi dormansi suatu biji gitu. Kalau kita ingat kembali bahwa terdapat faktor-faktor transkripsi yang berperan dalam proses perkembangan biji, gitu ya. Kemarin ingat ada hormon yang menjadi mengatur kesetimbangan dalam pembentukan biji, yaitu ada asam absisat ABA dan juga gibberellic acid Ga, itu ya. Itu yang sangat memengaruhi dari aspek pembentukan biji. Nah, kondisi ini adalah berarti dia dihambat. Tapi kalau ini adalah dalam tanda panah begini, ini adalah ditingkatkan. Tapi kalau dalam kondisi tanda seperti ini berarti dihambat, begitu ya. Nah, proses perkecambahan paling tidak ada proses induksi dormansi, kemudian maintenance dormansi, kemudian dormansi rilis, dan nanti akhirnya adalah proses perkecambahan. Itu tahap-tahapannya. Nah, induksi dormansi terjadi dalam kondisi apa? Dalam kondisi biji yang sudah matang, biji yang sudah dewasa, terjadi reverse akumulasi, kemudian ada primer dormansi, kemudian secondary dormansi. Setelah non dorman tidak terjadi, kembali ke bentuk secondary dormansi, dan diakhiri adalah terjadinya perkecambahan. Dan dalam kondisi ini dalam beberapa kondisi ini ada akumulasi dari metabolit yang ada di sini. Kemudian ini adalah dalam kondisi toleran, dan ini adalah mobilisasi kandungan metabolit untuk proses perkecambahan. Gitu ya, untuk proses perkecambahan. Nah, apa saja yang menginduksi terjadinya dormansi? Secara maternal mau tidak mau Anda harus menghafal ini ya, menghafal beberapa gen dan enzim begitu. Silakan nanti Anda belajar detailnya di sini terkait istilah-istilah ini ya, bagaimana sebuah kondisi hormon asam absisat atau ABA begitu dapat menginduksi terjadinya proses dormansi, sedangkan dalam kondisi yang perkecambahan itu akan diinduksi dengan adanya gibberellic acid ya, asam gibberellat. Jadi ini yang akan menginduksi gitu. Nah, ini apa dalam kondisi dormansi, gitu ya. Silakan nanti dipelajari lebih detailnya. Nah, bagaimana dengan perkecambahan? Perkecambahan ini adalah salah satu dari Barley yang paling tidak ada 3 tahap dalam proses perkecambahan. Yang pertama adalah penyerapan air, yaitu tahap pertama. Tahap pertama adalah penyerapan air, misalnya imbibisi ini tahap pertama. Kemudian tahap kedua ada paling tidak di sini ada proses yang disebut dengan onset reverse mobilisasi,
Jadi terjadi mobilisasi senyawa-senyawa metabolit untuk proses pertumbuhan. Kemudian di sini terjadi siklus nanti bisa dibaca detailnya di sini ya. Siklus ini. Nah, ini ada siklus fermentasi ini. Nitrik acid terkait siklus oksidasi ya. Nah, proses oksidasi, dan di sini terjadi proses aktivasi respirasi, ATP sintesis, dan imbibisi ini. Proses mulai imbibisi. Dan fase 3 itu terjadinya pertumbuhan benih, fase 3 ya, fase 3. Kalau di barley terjadi MBBC itu sekitar 0 sampai 2,5 jam. Kemudian fase 2 dalam terjadi mobilisasi metabolit, kemudian sintesis ATP itu terjadi sekitar 2,5 jam 2,5 jam sampai 24 jam lebih ya, sampai sini ya, sampai sini. Dan setelah 48 jam itu akan terjadi proses pertumbuhan perkecambahan. Nah, ini contohnya dry seed. Ini prosesnya proses 9 jam, 15 jam, 24 jam sampai 48 jam. Ini mulai perkecambahan sudah muncul. Di 24 jam tambah juga muncul, tapi masih sedikit. 15 jam juga sudah. Di 9 jam masih sedikit, tapi sudah mulai tumbuh tunasnya, gitu ya. Nah, bagaimana proses terjadinya metabolit? Nah, ini yang perlu diperhatikan adanya di embrio, gitu ya. Adanya di embrio. Tahap pertama adalah ketika terjadi proses imbibisi itu berarti penyerapan air, gitu ya. Maka akan mengaktifkan ini hormon gibberellic acid ya, atau ini GA3, gitu ya. GA3 berarti gen, sehingga nanti akan digunakan untuk mengaktifasi DNA. Kemudian DNA diubah menjadi RNA. Untuk RNA nanti ditranslasi menghasilkan alfa amilase. Nah, alfa amilase inilah yang bertugas untuk mendehidrasi pati menjadi gula, dan nanti dibutuhkan untuk proses sintesis di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa di embrio ini ada yang bagian-bagian yang disebut dengan radikel, epikotil di sini kan, epikotil, kemudian radikel di sini, terus kemudian di sini sekutelum, terus kemudian di sini ada seed coat, endosperm, allorenal layer, gitu ya. Ini nih perlu diperhatikan, tolong nanti dipahami. Nah, ini contoh yang terjadi di perkecambahan pada padi, gitu ya. Nah, proses degradasi pati oleh alfa amilase untuk menghasilkan gula sederhana itu terjadi di endosperm, ya, di endosperm. Di endosperm nih, ini berarti titiknya ya, endosperm. Sementara proses embrio, di embrio itu adalah proses yang untuk menghasilkan substrat yang diperlukan untuk pertumbuhan tunas baru, gitu ya. Tunas, kondisi tunas. Jadi ini secara ini sehingga nanti tunas, kemudian akar itu akan terbentuk sedemikian rupa sehingga secara utuh itu menjadi tanaman yang lengkap, gitu. Jadi proses ini adalah mobilisasi metabolit yang nanti dimanfaatkan untuk pertumbuhan dari suatu tanaman. Nah,
Tadi berarti kan bagaimana sih sebenarnya sistem yang dilakukan oleh suatu tanaman sehingga tanaman itu menghasilkan energi dan metabolit yang diperlukan untuk proses perkecambahan. Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, tadi ingat bahwa ada di endosperm, ada di scutellum. Nah, prosesnya terjadi seperti apa? Jadi di sini ada beberapa bagian yang perlu Anda perhatikan, bahwa di sini ada glioksisom, di sini ada sitosol. Terus kemudian di sini ada mitokondria. Oke. Mitokondria yang dihubungkan dengan berbagai kondisi. Nah, yang pertama, suatu tanaman itu akan tentunya memiliki simpanan energi, salah satunya misalnya dari ini oil body berarti lemak ya, simpanan lemaknya. Nah, lemaknya itu di dalam glioksisom itu bisa dioksidasi melalui yang disebut dengan beta oksidasi, sehingga nanti akan menghasilkan berbagai senyawa antara, yang senyawa antara ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai mekanisme. Misalnya di sini adalah glioxylate cycle, ini akan menghasilkan suksinat. Suksinat ini bisa masuk ke dalam mitokondria, begitu ya. Atau sitrat dari ini bisa secara langsung menjadi komponen oksaloasetat di sitosol. Nah, di dalam simpanan ini juga penting, dalam simpanan lemak ini nanti degradasi hasilnya adalah asam lemak satu, yang kedua yang nanti masuk ke dalam glioksisom, yang kedua adalah gliserol yang nanti masuk dalam sitosol. Gliserol ini bisa diubah menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ini bisa dari oksaloasetat gitu ya, oksaloasetat dan seterusnya. Nah, oksaloasetat itu bisa diperoleh dari sitrat, itu sitratnya asal dari glioksisom atau dari malat yang ada di mitokondria. Gitu. Malat itu juga dapat berfungsi langsung nanti kaitannya dengan asidifikasi endosperm dan juga pemecahan pati, sehingga nanti menghasilkan karbohidrat yang dan juga alanin di scutellum, di sitosol yang diperlukan untuk proses pertumbuhan dari suatu tanaman, biji tanaman gitu. Jadi ini yang diperlukan dari suatu proses metabolismenya. Jadi bagaimana proses metabolisme kaitannya dengan siklus glioksilat begitu kan. Terus kemudian di glioksisom, mitokondria, sitosol itu saling terkait, dan juga scutellum dan endosperm saling terhubung sehingga bisa menghasilkan metabolit yang memang diperlukan untuk proses perkecambahan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ketiga ini. Lebih dan kurangnya mohon dimanfaatkan. Semoga kita selalu sehat dan Anda semua menjadi pribadi yang bisa dibanggakan, khususnya dari kita dari biokimia, dan juga Anda bisa lebih memahami apa itu biokimia pertanian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.